Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi variadic function di Golang. Parameter yang berada di posisi terakhir pada sebuah function itu memiliki kemampuan yang dijadikan sebagai var args atau variable arguments. Nah, function yang memiliki variable arguments itu kita sebut namanya adalah variadic function. Nah, variabel argumen ini artinya datanya bisa menerima lebih dari satu input atau anggap saja semacam array. Cuma bedanya kan kalau array teman-teman harus eksplisit menyebutkan kalau tipe datanya adalah array. Nah, kalau ini nggak perlu. Jadi teman-teman kayak dynamic gitu ya. Jadi bisa masukin satu data atau lebih dari satu data atau bahkan data yang tidak ada. Maksudnya kosong ya. Nah, apa bedanya dengan parameter biasa dengan tipe data array ya. Jadi kalau misalnya buat apa kalau gitu saya bikin pakai var argumen, variabel argumen, mendingan langsung pakai array aja. Nah, jika parameter tipe array, kita wajib membuat array-nya terlebih dahulu sebelum mengirim ke function-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan variabel argumen, kita bisa langsung mengirim datanya. Jika lebih dari satu, cukup gunakan tanda koma. Jadi kayak parameternya itu cuma satu, tapi teman-teman kayak bisa masukin lebih dari satu parameter. Oke, kalau teman-teman masih bingung, kita lihat contohnya aja biar lebih kebayang. Jadi contohnya di sini kita punya sebuah variadic function namanya SUMALL. Nah, ini sebenarnya function biasa sih ya. Cuma dibilang variadic function ketika dia punya variabel atau parameter di sini yang bersifat variabel argumen. Cirinya apa? Cirinya ada titik 3 seperti ini. Nah, jadi ada number titik 3 seperti ini. Artinya apa? Artinya ketika saya manggil SUMALL, itu saya bisa masukin number di sini banyak lebih dari sekali integernya. Jadi cukup seperti ini, SUMALL 10, 10, 10 dan sebagainya. Nah, ketika kita masukkan variabelnya ini banyak, maka dia akan masukkan ke dalam satu variabel argumen ini, dan di sini dia berubah menjadi array. Atau lebih tepatnya harusnya bukan array sih, tapi slice kalau di Golang ya. Nah, dari sini jadi teman-teman sekarang bisa ngelakuin iterate contohnya di sini, menggunakan range untuk menghitung totalnya. Nah, gimana kalau saya butuh dua variabel argumen seperti ini? Nggak bisa. Teman-teman cuma bisa satu, dan itu pun harus di parameter yang paling terakhir, atau istilahnya paling kanan. Jadi teman-teman nggak bisa bikin variabel argumen di tengah-tengah atau di pertama. Teman-teman bisanya cuma di paling belakang. Jadi kalau ada 3 parameter, teman-teman pengen rubah menjadi variabel argumen, salah satu parameternya itu harus ditempatin di paling belakang. Oke, kita langsung coba praktekkan. Kita bikin function variadic. Oke, jadi kita bikin function yang namanya SUMALL. Nah, jadi teman-teman cukup seperti biasa, number misalnya ya, nama variabelnya, lalu tipe datanya kan integer. Nah, kalau sebelumnya mungkin kalau misalnya teman-teman, oh saya pengennya ini slice gitu ya, atau array, teman-teman kan pakainya ya integer seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ini, nanti teman-teman harus bikin dulu slice sebelum teman-teman bisa manggil SUMALL. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau bikin slice dulu, teman-teman bisa menggunakan variabel argumen, sehingga fungsinya menjadi variadic. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau teman-teman pengen nambah parameter lain? Nah, teman-teman bisa di sini misalnya name string. Nah, ini error. Kenapa error? Karena lihat, can only use variable argument as final argument in list. Jadi final harus di belakang ya, nggak bisa di depan ataupun di tengah-tengah. Nah, kalau seperti ini baru bisa. Jadi pastikan kalau teman-teman bikin variabel argumen itu cuma bisa di belakang. Oke, kita bikin dulu total sama dengan 0. Setelah itu kita bikin iterasi. For indeksnya kita ignore value dari range number. Lalu kita total plus sama dengan value. Lalu kita return total. Oke, seperti ini. Sudah ya.
Nah, artinya sekarang kita kalau misalnya mau, misalnya saya akan bikin variabel total sama dengan sum all, cukup saya masukkan angka-angkanya, terus kalau misalnya mau lebih dari 1, cukup menggunakan koma. Nah, kita print. Nah, lihat, kalau variabel argumen seperti ini, bahkan saya tidak wajib memasukkan data. Jadi artinya kayak bisa masukin 0 sampai lebih dari 1 data. Jadi kalau misalnya tidak mau masukkan data, cukup kosongkan. Kalau lebih dari 1 data, cukup masukkan datanya. Contohnya 10, 90, 30, 50, 40, dan seterusnya. Nah, nanti setelah di sini kalau teman-teman perhatikan, numbers-nya dia menjadi slice ya. Jadi di sini kan kita bikinnya variabel argumen, tapi dia menjadi slice ketika udah masuk ke function-nya. Jadi function-function yang ada di slice bisa teman-teman gunakan di dalam variabel ini. Oke, kita running. Nah, hasilnya ini total dari si numbers-nya. Kalau teman-teman kosongkan, ya nanti jatuhnya harusnya jadinya kosong ya, 0. Nah, lihat 0. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman udah bikin function, dan function itu udah variadic function, tapi ternyata teman-teman punya variabel dalam bentuk slice. Nah, bisa nggak kita memasukkan slice ke dalam variadic function? Nah, untungnya di Golang itu bisa. Jadi teman-teman, biasanya kan ini kita sebutkan satu persatu menggunakan koma. Tapi kalau teman-teman ternyata sudah terlanjur memiliki sebuah slice, contohnya di sini ada numbers, ini slice, ya. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan ke dalam sum all ini function variadic, cuma di belakangnya tambahkan 3 titik. Ini untuk memberitahu kalau ini adalah slice dan kita pengen memasukkan slice ini sebagai variabel argumen di variadic function ini. Oke, kita coba. Jadi di sini misalnya kita udah kebetulan punya slice ya. Isinya misalnya ya silakan dimasukkan. Selanjutnya, teman-teman cukup panggil total sama dengan sum all slice. Nah, kalau kayak gini doang, ini error. Errornya apa? Cannot use slice tipe ini as type integer. Karena kan di sini adalah variabel argumen ya, integer. Jadi teman-teman harus pecah si slice ini menjadi variabel argumen menggunakan titik 3 kali seperti ini. Oke, kita sekarang print totalnya, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang keluar. Ini total dari slice ini. Jadi seperti itu kalau teman-teman udah terlanjur punya slice, lalu teman-teman pengen passing datanya slice ini ke dalam si variabel argumen ini. Jadi teman-teman bisa tetap menggunakan variadic function walaupun sudah memiliki slice. Next, kita akan bahas tentang function value.